Halo guys, saya Benny Livinus dari Sport Nusantara. Pengen berbagi sedikit cerita saya berada di Bali. Jadi awalnya itu saya tuh sebenarnya pengen banget datang ke Bali. Cuman ya mungkin saya waktu itu di kampung belum dapat pekerjaan. Jadi saya ada teman disaranin ke saya, itu awal kisahnya dari pertama kali. Nah, jadi aku memang udah 2 tahun lah saya datang ke Bali itu di tanggal, kalau seingat saya ya, tanggal 19 di bulan 2 tahun 2020. Jadi saya sudah 2 tahun. Hari ini tanggal 1 Februari 2022, jadi udah 2 tahun dong, terhitung dari tanggal hari ini ya. 2 tahun ya, perkara seperti itu lah, 2 tahun. Jadi saya pengen berbagi cerita, pengalaman saya selama di Bali. Yang saya paling berkesan itu adalah kulturnya dari Bali. Itu saya sangat senang. Sangat berbeda. Saya kan sukunya orang Batak. Kebetulan saya Batak dari Sumatera Utara, Medan sana. Jadi tepatnya di Pematang Siantar. Bagi yang kenal kota Pematang Siantar, itu tidak jauh dari Medan nih barat, ya 1 jam 2 jam lah perjalanan. Kalau naik motor ya 2 jam sampai atau 3 jam gitu dah. Tapi kalau misalnya perjalanan pagi ya 1 jam 2 jam bisa sampai lah, tergantung itunya juga kondisinya. Kalau misalnya gak ada kendala lah, mulus perjalanan. Balik tadi yang pertama saya bilang pengen cerita itu, saya sangat excited banget tinggal di Bali dan pengen banget menetap di Bali. Kenapa? Awal ceritanya itu saya diajak sama teman saya marga Utagalung. Jadi saya ditawarin pekerjaan di sini karena sebelumnya saya belum punya pendapatan lah waktu saya di kampung di Siantar. Jadi ibarat kayak saya minta tolong ke dia supaya saya dikasih bantu untuk bisa pergi ke Bali ini, ibarat seperti itu. Jadi ya, saya berterima kasih lah kepada teman saya ini, kebetulan satu kampung sama saya di Siantar. Nah, dengan itu saya dikasih tiket, saya keberangkatan saya ya lumayan ekstrim juga, karena ibarat kayak itu kayak gimana ya, kebetulan saya agak-agak drama sekali sih sebenarnya perjalanan saya waktu ke Bali itu. Ibarat kayak waktu itu kan tiketnya 1 juta sekian kan gitu kan, dari Medan ke Denpasar. Nah kebetulan duit yang saya pegang itu ada 1 juta sekian. Nah kebetulan saya naik maskapai yang Lion, bagasinya 7 kilo. Nah kebetulan yang emang sih dikasih tahu kalau misalnya untuk kelebihan bagasi nanti gimana, kamu mau bayar atau enggak. Nah saya pikir kan itu paling bayar berapa lah kan gitu kan, karena kan saya perkirakan waktu itu bagasinya kan 20 kilo, ya setidaknya ya cukup lah, karena saya bawa itu kan sekitar ada 20-28 kilo gitulah. Nah sampainya di bandara Kuala Namu. Nah itu kan saya cek nih, timbang nih, check in boarding pass. Ternyata bawaan saya kan ada lebih 28 kilo. Nah sementara bagasi yang untuk ke pesawat itu cuma 7 kilo. Nah, jadi di situ ibarat coba pengurangannya itu ibarat selisihnya kan 21 kilo. Nah kalau misalnya itu dikalikan berapa ratus jadi sekian kan gitu kan. Nah sementara duit yang saya pegang ini ada 1.300.000 atau berapa lah ya, ibarat kayak gitu. Nah itu ya mau tak bau duit yang saya pegang itu bayar bagasi semua. Nah dan setelah itu kan panik kan gitu kan. Nah aku kayak duit
nanti saya sampai di Bali apa kan gitu kan, akhirnya saya ke sana kan gitu. Dan ternyata saya kepikiran sama teman saya nih, siapa tahu mungkin ada solusi kan gitu kan, untuk nanti sampai di sana gimana kan gitu. Ternyata saya di Bali di apa, di Kuala Namu, di Medan bandara. Saya itu kan setengah lima pagi, otomatis di Balinya kan lebih cepat sedikit ya, barat kayak kecepatan lebih cepat 1 jam, karena kan di Bali kan WITA. Kalau di Kuala Namu kan WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, saya telepon itu setengah 4, otomatis kan setengah 5 di sini kan masih pada istirahat mungkin ya. Tapi kan saya telepon, kebetulan teman saya ini baik, diangkat sama dia, telepon saya maksudnya. Nah, diangkat, ternyata kasih informasi itulah, ibarat soal kekurangan budget untuk bayar bagasi. Nah, singkat cerita, jadi saya kan kepikiran juga, gimana kalau kita kurangin ininya, bagasinya ke tas untuk masukin ke kabin. Nah, gitulah solusinya. Sementara kan duit saya yang saya bawa ini sekitar 1 jutaan, bisa untuk membayarin bagasinya. Nah, keputusannya saya keluarin lah pakaian saya yang ada di tas travel saya ini. Nah, saya bayarlah 1.300.000. Nah, untuk itu otomatis duit yang di kantong saya kan udah nggak ada blas kan gitu ya. Memang sih kemarin itu memang saya telepon sama pimpinan yang mau tempat saya kerja itu, dikasih bantu. Nah, naasnya ATM saya yang saya pakai itu rusak. Yang ATM 1, dan kan ada punya saya 2 tuh. Yang satunya lagi karena saya jarang pakai, jadi kena blokir atau ban lah gitu kan. Nah, yang satunya lagi yang sering saya pakai itu kebetulan fisiknya rusak, retak, ada chipnya kena gitu, jadi nggak bisa dibuka. Nah, dikirimlah ke tempat yang udah memang yang satunya lagi yang jarang saya pakai. Nah, otomatis saya penasaran dong mau ngeceknya. Ternyata nggak bisa. Nah, ujung cerita ya saya berangkat dengan duit tidak ada sama sekali di kantong. Saya berangkat, keputusannya nggak mungkin balik lagi ke Medan. Bagaimanapun itu, karena memang udah niat saya, karena pun balik ke Medan nggak ada artinya sama sekali kan gitu ya. Dan ujung-ujungnya tapi sebelumnya itu saya memang mau minta bantuan juga sama temen saya juga yang ada di Jakarta, bantu ibarat kayak bro, bisa nggak bro nanti kira-kira aku nanti bantuin minta bantu sama kamu nanti sekiranya sebelumnya saya udah cerita kalau misalnya saya udah memang bagasi saya itu nggak bisa bayar untuk bayar bagasi, karena kan kelebihan bagasi 7 kilo, ini saya bayar kan 28 kilo, otomatis kita bayar yang itu sisanya. Dan ternyata kan saya WA itu kan di Kuala Namu itu kan pagi 4:30, otomatis dia kan belum bangun dong. Nah, mau dibales mau nggak, saya berangkat ke Jakarta. Di dalam pesawat saya itu makan nggak makan, minum nggak minum, barat tenggorokan itu kayak ya dehidrasi sih bukan, cuman kekurangan minuman lah, ibarat kayak aduh, nggak minum nggak makan, lihat mereka yang ya tahu sendiri lah gimana lah, duit nggak ada, aduh ya itulah. Nah, jadi sorry guys agak lebay ya. Nah itu dia kayak sampainya singkat cerita, sampainya saya di Bali, belum di Bali. Sesampainya saya di Bandara Soekarno-Hatta, kan transit tuh dari Medan ke Bali kan transitnya di Jakarta. Nah, jadi yang saya chat yang teman saya di Jakarta tadi yang saya bilang, balas WA saya setelah saya mendarat landing di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta. Dibalas lah. Nah, ternyata
kebaca. Bro, udah di mana? Itu ibarat malaikat. Itu memang gak ada harapan yang lain lagi. Ibarat kayak memang sih ini teman saya memang soib lah, teman dekat yang ibarat memang dulu teman sekolah, teman-teman lama lah, ibarat udah deket banget lah kayak saudara. Nah itu ketemulah saya di bandara. Saya keluar lagi kan, karena kan transit. Kebetulan waktu transit saya itu ada 1 jam. Nah sampai saya di bandara kan perut udah keroncongan, udah nggak makan nggak minum, ibarat aduh kalau nggak ada mati kelaparan guys. Nah itulah sampai di bandara saya keluar, ketemulah saya sama teman saya ini Marga Rumah Horbo. Nah Marga Rumah Horbo, jadi ya ditawarin lah, mana bro, sehat? Ya sehat, saya bilang, namanya teman kan udah lama nggak ketemu. Dan ujungnya ya makan lah, dikasih makan dah, nggak tanpa tolak, tanpa menolak, tanpa lebay, tanpa ada perkataan menolak lah ya. Oke bro, saya bilang, saya panggilnya say hey bro gitu ya. Jadi saya makan, banyak lah saya makan tuh ya, minum yang sampai seger-segernya kan gitu kan. Nah di pikiran saya, aduh ternyata masih ada juga ya yang ibarat kayak mau bantuin, mau seperti kayak masih memperhatikan lah. Ibarat saya udah memang hancur sehancur-hancurnya, pas di titik terendah saya masih ada yang bantuin. Nah itulah dia sosoknya teman saya nih. Nah itu kayak udah memang tenang, udah makan apa segala macemnya, ibarat tenang, relax, karena kan 1 jam cukup lah untuk istirahat kan gitu ya. Nah singkat cerita, saya itu udah mau terbang lagi kan, itu kan posisinya kan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Nah saya harus berangkat lagi dong ke Bali. Nah pas aku ditinggal nih sendirian nih sama dia kan gitu kan, habis makan. Nah ternyata dia pergi entah kemana, atau kamar mandi atau kemana, ke toilet lah mungkin ya. Nah baliknya itu dia, karena aku nih udah emang rencana mau berangkat. Nah ada dikasih sesuatu sama saya, nggak tahu apa kan gitu ya. Dan ternyata itu, tau nggak guys, itu dalam bentuk uang guys, dalam bentuk uang. Itu kayak dikasih bantu. Emang sih dibilang dia itu duit buat kamu, tapi kamu nggak usah bayar. Itu ibarat kayak gimana ya, tuh agak merinding aku guys ceritanya guys. Itu kayak gimana ya, kayak selama kamu di Bali lah, sebelum kamu dapat duit yang cukup lah di sana gitu, itu nggak bakalan ku lupakan guys, bakalan saya ingat terus. Ibarat karena memang dia itu ya memang titik sehancurnya saya. Kalau nggak ada itu memang saya agak susah juga sih bertahan di Bali, karena kan sama sekali nggak ada. Itu karena kelebihan bagasi itu guys. Nah sampainya itu berangkat, gue bilang ini terlalu banyak sih bro, saya bilang nggak apa-apa pegang aja katanya kan. Itu setelah saya masuk ke dalam check in, bukan langsung saya cek kan gitu kan, karena saya nggak berani. Ibarat kamu ya pegang aja dulu kan, agak-agak nggak enak juga kan gitu langsung melihatnya kan gitu kan. Ya sampainya di check in tempat, di pintu gate berapa ya, gate berapa pokoknya nggak ingat lah saya. Nah itu aku cek, ternyata lumayan guys dikasihnya guys. Barat cukuplah 1 bulan untuk biaya saya selama di Bali nantinya. Nah itu dibilangnya pakai secukupnya, nanti kalau misalnya kamu ada rezeki nggak usah balikin, ibarat itu pemberian dari aku lah, karena kan kamu udah memang gak ada duit sama sekali kan gitu ya. Nah itu dia. Nah sampainya saya berangkat di Bali, nah itu di awal kisahnya guys. Sampai di Bali saya itu drop, sakit. Memang mungkin siklusnya berbeda ya kali ya. Kalau misalnya di Medan itu kan, kalau saya di Siantar ya nggak terlalu lembab, nggak terlalu panas, netral gitu ya. Tapi kalau di Bali, dia itu panasnya nempel guys, nempel kayak keringatnya itu kayak pedih gitu loh. Bukan pedih sih, karena mungkin awal-awalnya kali ya, sampai kalau terakhir ini sih nggak terlalu ekstrim lah buatku, karena kan udah terbiasa kan gitu.
udah 2 tahun juga kan gitu ya. Nah intinya sampai saya di Bali, tahu nggak? Sampai saya di Bali itu kan itu lagi panas-panasnya COVID-19. Jadi di situ kan pertama saya di tempat saya bekerja yang baru, saya tuh kan ditawarkan sebagai sales marketing. Sales marketing itu ibarat menjual barang-barang apa aja, door to door, langsung yang berbasis ada usaha, jadi kita bisa kreditin, bayarnya per hari gitu loh, kayak kredit barang gitu ya. Nah jadi pengalaman saya pertama, saya sama sekali nggak ada basic untuk marketing, ibarat kayak masih belum ada basic saya marketing itu seperti apa, nggak ada sama sekali. Dan emang dulu pernah, cuman paling sehari 2 hari, karena kan dapatnya lumayan agak kecil lah, nggak terlalu, nggak mencukupi lah, ibarat nggak cukup. Memang saya nggak saya lah gitulah, tapi kan karena di sini tempatnya agak lumayan beda lah, ibarat saya. Nah ini tempat tidur nih guys, ini tempat tidurnya. Jadi kan ibarat saya ada tinggalnya, dikasih kamar mandinya ada, lengkap semua. Ini tempat tidurnya, jadi dalam satu kamar itu ada 4 orang. Selama COVID tuh kan jadi 1 orang 1 kasur, jadi 4 orang 1 kamarnya, ada lemarinya juga, lengkap semua jati guys, top. Nah itu kan jadi kayak ibarat kita nggak bayar untuk penginapan guys, lumayan. Jadi ibarat untuk pengeluaran kita nggak terlalu berat lah untuk di. Kan biasanya kan kalau yang lainnya ya, kalau nggak tahu ya, kalau misalnya saya salah koreksi, tempat yang lain kan ada tempat marketing yang salah itu kan bayar, ibarat untuk ngekosnya kan gitu kan, untuk ngisi ngekosnya juga ada berapa guys. Jadi sini semua gratis guys, ada juga alat-alat dapurnya dikasih kayak untuk sembako, beras juga dikasih. Jadi ibarat kita cuman beli ikan ya bisa lah, karena semua ada guys, lengkap semua. Saya bersyukur juga sih sebenarnya diajakin sama teman saya udah galung ini, jadi ibarat saya cocok lah. Udah 2 tahun, ibarat gak ada lagi kata nggak cocok kan, karena udah 2 tahun juga guys. Nah itu dia singkat cerita. Jadi selama COVID tuh kemarin tuh ada diceritain katanya mau ke puncak. Nah di puncak itu Cisarua Bogor katanya, itu salah satu owner kita yang punya, banyak juga artis yang kesana, ada juga vlogger yang review, ibarat kayak lumayan terkenal lah di sana. Jadi kalau bisa nanti kalian klik Cisarua Bogor, itu dah tempatnya. Aku juga agak lupa sih, nanti aku ketik nanti, siapa tahu nanti ada lebih lengkapnya lagi ya. Nah di bulan 4-nya, karena kan saya datang di bulan 2-nya, di bulan 4-nya itu ada kayak training gitu guys, training buat yang pemula untuk mengadakan kayak pertemuan sales-sales di beberapa cabang, karena kan kita ada beberapa cabang, ada 20 lebih lah gitu ya. Jadi semua sales tuh ketemu di Bogor tuh satu tempat. Ada yang kemarin itu katanya di Bogor, ada yang satunya lagi di Malang. Yang kalau di Malang itu memang belum terlalu bukan aku bilang terlalu gimana ya, ibarat kayak di Bogor ini yang paling kerennya kan gitu, karena di sana ada villa langsung pemilik dari ownernya. Nah itu jadi karena COVID, semua batal guys. Karena COVID terus semua batal. Nah ternyata semua untuk persiapan batik, persiapan untuk travel, perjalanan ke sana, persiapan untuk sayanya pikirnya baru datang udah langsung ada kayak acara seperti itu kan gitu ya. Jadi saya pribadi kayak sangat excited sekali. Cuman karena COVID jadi tidak diperbolehkan berkerumunan banyak di bulan itu, karena kan belum terlalu panas. Jadi memang sebelumnya memang udah dikabarin antara 50% kita bakalan jadi atau enggak kan gitu kan. Nah ternyata finishnya di bulan 4-nya, di hari mau berangkat seminggu kan gitu ya, batik udah jelas, udah dibeliin, udah dipotong utang loh guys, potong utang. Nah itulah. jadi ya batal lah, semua batal. Itu agak kesal juga, karena kan
saya baru pertama datang, saya juga pengen cicipin suasana yang di Cisarua Bogor yang villa itu katanya. Nah ternyata gagal guys, ternyata gagal. Ya begitulah, kan setiap orang kan ada punya kekecewaan sendiri ya, bukan kecewa terlalu berat sih, cuman kan karena udah ada harapan. Memang sih bukan karena dari pihak dari kantornya kita, tapi karena suasana covidnya juga nggak bisa berkumpulan banyak orang ya. Nah ternyata gagal lah tuh semua. Nah sejalan berjalannya waktu, di bulan 7 sama sekali kita nggak ada melakukan aktivitas, kita tinggal di mes, tidak ada kemana-mana. Makan ya dititipin sama ada yang jaga mes kan gitu ya. Jadi kita titipin, kita beli, titip duitnya, mereka yang keluar. Cuman satu orang mewakili dari yang penjaga OM. OM itu office man kayak OB gitulah yang menjagain. Nah mereka yang beli rokok mau kadang, mereka yang beli makanan, mereka yang beli minuman. Dikala kita butuh apa-apa ya titip bantu ke mereka. Bantu loh guys, bukan nyuruh, bantu, minta bantu kan gitu ya. Dan ternyata kan kita kan sebagai sales marketing butuh omset ya. Di situ kita drop omsetnya guys. Aduh, asli nggak ada sama sekali yang ibarat karena saya masih kemarin itu ada subsidi, karena kan baru nih kita ada masa trainingnya, dikasih kayak uang subsidi lah kan gitu kan. Jadi cukup untuk membiayain saya selama pandemik ya, puji Tuhan lah, ibarat kayak masih nggak terlalu mikir kali kan gitu kan. Tapi di masa training saya itu jadi sia-sia karena saya kurang pembelajaran. Bukan kurang pembelajaran sih, ibarat karena memang covid kan gitu kan, belajar kan gampang aja, tinggal by WA atau gimana. Cuman ya memang itulah, lambat laun memang kita harus belajar lah. Nah jadi di bulan berapa ya, di bulan 10 covid masih ada, tapi setelah lambat laun kan kita nggak mungkin juga di mes terus kan gitu ya. Kita memang bisa keluar, tapi ada surat jalan yang menyatakan bahwasanya kita adalah pekerja. Karena dulu itu guys tahu, surat jalan itu dipakai buat mereka yang di luar dari Pulau Bali, itu tidak diperbolehkan masuk guys. Jadi yang beraktivitas itu hanya orang Bali saja. Dan kalaupun memang di luar dari Pulau Bali itu harus punya surat jalan gitu guys. Jadi kalau misalnya nih contoh nih orang lokal tanpa surat jalan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada pekerja yang lain harus ada surat jalannya, walaupun itu kita bukan KTP Bali. Nah seperti itulah yang saya tangkap. Koreksi kalau saya salah, karena saya punya surat jalan dari kantor. Semua teman-teman kita yang marketing lah, sales marketing, dikasih surat jalan tanda tangan, itu nanti periodenya ada selama beberapa hari, nanti kita update lagi setelah selesainya gitu loh ya. Memang ada raja di jalan diminta surat jalannya, dimintain KTP, dimintain SIM kadang, tapi lebih ke surat jalan sih. Jadi kalau ada surat jalan itu ya aman, bisa lewat lah pas ada razianya gitu. Lambat laun berangsur-angsur semakin lama covid ini berjalan, ada 1 tahun, dan ternyata muncullah salah satu yang menyatakan bahwasanya isu-isu inilah itulah. Saya sih nggak mau tahu soal itu, yang penting sampai ke next ceritanya kita disuruh vaksin itu kan di tahun 2021 ya. Jadi kebetulan aku udah vaksin 2 kali guys, 2 kali pakai vaksin AstraZeneca 2 kali. Jadi periodenya pertama itu di tahun 2021 itu 3 bulan atau 4 bulan selisih dari vaksin pertama kedua. Jadi yang di bulan 1 vaksin pertama itu di bulan berapa saya lupa, yang penting jaraknya itu yang vaksin pertama kedua itu ada 3 atau 4 bulan gitu dah. Jadi saya sudah vaksin kedua. Nah setelah itu kan selama covid kita nggak bisa keluar kemana-mana nih. Nah jadi aku pribadi kan pengen banget ngelihat
satu yang pengen sekali kan gitu kan, kegiatan ngaben itu kayak maaf nih bagi suku Indo, orang Bali ya, sebenarnya orang yang meninggal itu mayatnya dibakar, itu ngaben katanya. Tapi kalau lebih dihaluskan kayak katanya pelebon. Nah, pelebon itu kalau yang saya lihat di sini ya, pelebon, ini aku baca dulu nih ya guys ya. Pelebon itu adalah upacara pembakaran jenazah untuk upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben itu dalam bahasa Bali yang berkonotasi halus yang sering disebut Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang disebut dengan pelebon. Pelebon itu sama dengan ngaben, guys. Jadi pelebon itu berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Jadi pelebon artinya menjadikan pratiwi atau abu. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan membakar atau mengaben dan menanam ke dalam tanah atau metanem. Gitu deh guys. Jadi ada dua pilihan guys. Bisa juga dengan ngaben atau dan menanam ke dalam tanah. Jadi nggak selamanya itu dibakar, bisa juga ke tanah. Tapi kalau misalnya pun aku salah, dikoreksi ya guys ya, karena saya membaca artikel di sini guys. Jadi tujuan ngaben itu adalah mempercepat raga sarirah agar dapat kembali ke asalnya, yaitu pancamaha buta di alam ini dan bagi atma dapat cepat menuju alam pitra. Nah seperti itulah deh guys. Saya juga belum terlalu memahami betul, dan saya juga baru mengikuti langsung mulai dari acaranya itu acara pelebon ya. Pelebon sama dengan ngaben, cuman kalau pelebon itu lebih dihaluskan karena untuk kerajaan, orang-orang yang dipercayain kan gitu ya. Kebetulan itu meninggalnya itu di acara Ida Cokorda, pemecutan di kerajaan pemecutan Kaja yang ke-11. Waktu itu acaranya di pemecutan. Saya ikutin mulai dari start sampai di acara ngabennya, sampai di pemakaran, sampai selesai. Itu ada videonya di bawah sebelum video ini guys. Nanti saya buat linknya di deskripsi. Nah itu aku baru pertama kali lihat sebenarnya. Pengen banget sebenarnya, pengen banget, dan ternyata tercapai guys. Ternyata memang betul mayatnya itu dibakar guys. Sorry ya, memang mayatnya dibakar, dan saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, dan ternyata itu adalah pengalaman saya yang sangat luar biasa, ibarat kayak gimana ya, seorang mayat tuh dibakar kan gitu ya, maaf banget kan gitu ya, maksudnya kayak ternyata begitu kan gitu, karena pengalaman saya pertama guys. Jadi first impression saya, wah ternyata ada juga, pikir saya. Walaupun memang di artikel banyak saya lihat seperti itu, kayak ada juga ya gitu ya, enggak ya, karena kan saya belum pernah lihat sama sekali. Cuman banyak teman-teman saya juga yang cerita, katanya memang udah ada yang seperti itu. Tapi saya ibarat karena belum saya lihat, sorry banget ya teman-teman, saya agak-agak kurang percaya kan gitu kan, karena saya lihat langsung ya. Luar biasa memang tradisi kita, memang dari banyak kali kebudayaan yang macam. Kalau misalnya orang-orang timur itu ya, yang ada satu lagi itu apa, yang mayatnya letak gitu kayak tengkoraknya, daerah mana itu ya saya lupa, nanti saya catat. Itu agak lumayan ekstrim juga sih. Nah itu dia. Setelah itu guys, kan udah selesai nih acara itunya, dan yang paling excited banget akunya selama di Bali, jujur nih ya, itu seperti cakra aku keluar nih guys. Kenapa? Beneran saya itu jarang ibadah guys. Sorry, aduh, jarang ibadah.
selama saya di kampung Siantar itu jarang banget ibadah. Nah, ternyata aku selama di Bali itu ada seseorang yang memang sebenarnya sih baru sebulan, 2 bulan atau 3 bulan gitulah sebenarnya kenalan sama beliau, cuman agak langsung dekat kan gitu ya, ibarat karena memang satu persekutuan di gereja juga. Saya diajak. Dan ternyata mau nggak kamu gereja di sini, ada orang Bataknya katanya kan. Nah, saya kan excited juga. Dan ternyata pergi aku ke tempat gereja itu, nama gerejanya GKKI guys, GKKI, Gereja Kristen Kudus Indonesia, itu ada di Bali. Kebetulan untuk saat ini ada 2, waktu saya kemarin itu masih ada 1, itu yang di Aston, yang di lantai 2. Nah, saya ibadah di sana selama 1 tahun full tanpa ada putus sedikit pun. Kenapa? Karena saya minggu pertama ada kejadian guys. Sebelumnya saya memang pengen banget jadi mengikuti pelayanan seperti itu. Kayak dulu kan waktu aku di Medan ya, tuh saya lihat kalau misalnya di GBI rock gitulah, yang megah seperti itu ya. Karena itu kan paling saya nggak bisa di belakang guys, saya harus di depan. Kenapa? Karena aku pengen lihat pemain drumnya guys. Aku pengen melihat pemain drumnya, itu keren. Tuh keren lah pokoknya. Dan saya pengen banget seperti dia gitu, memposisikan aku jadi dia gitu loh. Ibarat kapan ya aku kayak gitu ya gitu lah. Dan ternyata ini gak cerita, itu kejadian di Bali guys. Di situ itu kejadian di Bali. Kenapa? Karena minggu pertama aku diajak sama abang saya lah, aku bilang saya diajak kayak gitu, langsung aku mauin. Apa sih yang diajak kan gitu ya, aku diajak main drum guys. Bayangin coba guys, diajak main drum guys, bayangkan guys, astaga. Itu aku gak mikir panjang, gak mikir 1-2 kali, langsung ya aku bilang, mau gak kau, kebetulan saya mau cari pemain drum yang bisa menggantikan posisi saya untuk di sore hari katanya. Bisa nggak kau, kata yang ngajak aku ibadah ini ya. Ya nggak pikir panjang, langsung saya iya kan. Selesai itu udah, besoknya aku latihan. Yang kupikirkan apa yang kupikirkan tadi ya, itu aku nggak mikir panjang loh. Ibarat kayak apa sih, aku kan belum tahu apa-apa soal gereja, kan tahu sendiri kalau misalnya aku jarang gereja kan gitu ya. Ibarat kayak aku itu jarang banget ibadah. Dan basically aku memang Katolik guys, lupa, aku Katolik, tapi sementara dia keluarga aku semua sudah dipindah, kayak dititingkan gitulah. Titing itu ibarat kayak bukan apa sih, kayak sudah dikabarkan bahwasanya keluarga kami itu pindah ke GKPI yang ada di Siantar. Basically akulah anak yang terakhir, kebetulan aku yang terakhir. Saya yang asli dibaptis di Katolik. Nah, jadi makanya nama saya Benny Livinus Sitompul. Livinusnya itu dari pendeta. Nah, itu ya seperti yang tadi aku ceritain kan, saya memang basicnya Katolik ya, otomatis lagu-lagunya juga hampir tidak banyak yang saya tahu kan gitu. Sebagian ada yang saya tahu juga, cuman ya saya kan harus belajar karena kan saya pengen juga kan gitu ya. Dan memang saya bilang saya tidak pro, tapi saya untuk membantuin juga bisa. Dan untuk itu lambat laun saya pikir
malamnya setelah aku iakan kan pulang ibadah tuh, aku kan jalan sendiri, kebetulan saya udah punya motor dari kantor juga, kredit desktop. Jadi ini bukan lebay ya, maksudnya kayak aku pulang sendiri malamnya itu pas kebetulan ada lampu merah di persimpangan Mahyani di Gatsu, di Bali. Tuh. Lewat mata apa bintang guys, lewat bintang. Sebelum lewat bintangnya aku bilang, ternyata di Bali ini banyak sukacita ya, banyak hal yang memang yang baru yang aku pelajarin, ibarat yang nggak pernah aku memang alamin itu bakal terjadi kan gitu ya. Dan ternyata seperti yang aku pengen itu menyeram juga waktu itu di Bali, ternyata kejadian. Dan itu penawarannya nggak susah kan gitu kan, ya langsung saya iya kan, lewat bintangnya guys. Di situ itu luar biasa banget, ibarat kayak memang nggak saya pikirkan dua kali untuk menolak lagi karena gitu ya, karena itu udah jalan memang ya itu dia guys. Aduh kalau kebayangkan, ternyata di Bali itu banyak hal yang memang saya alamin yang tidak pernah saya alamin sebelumnya terjadi. Nah itu dia, di malam pertama aku gelisah karena kan besoknya untuk di minggu selanjutnya kan latihan tuh, biasanya latihan dari Jumat atau Sabtu sorenya kan gitu ya. Dan ternyata kepikiran juga aku pas di hari pertama untuk latihan besoknya, malamnya kan aku pelajarin tuh, dan kebetulan lagu yang dibawakan untuk besoknya di hari Minggu lagu kesukaanku. JPCC Sampai Akhir Hidupku. Itu kalau dipahami lirik-liriknya guys, itu sangat ajib banget. Ibarat kayak itu memang tujuannya untuk melayani Tuhan lah, ibarat kayak sampai akhir hidupnya gitu. Jangan sampai putus asa, itulah. Kalau aku denger lagunya tuh guys pakai headset tidur, kalau misalnya aku lemah lagi nggak berdaya lah gitu, nggak lebay juga ya, itu agak termotivasi lah, ibarat kayak ada suatu harapan baru, senangnya kita muncul lagi gitu loh. Karena di lirik-liriknya itu bukan setia sampai akhir hidupku gitu loh, maksudnya kayak udah memang nggak bisa lagi kita menduakan dia gitu loh. Nah itulah guys, aduh jadi sedih ya. Nah itulah di hari pertamanya aku mau latihan nih ceritanya nih, aku latihan kan besok malamnya, denger tuh lagunya terus karena kan ada beberapa lagu tuh, ada 4 lagu lah kalau nggak salah. Nah sampailah di tempat, yang aku pikirkan apa, berhasil gak ini ya, apa yang terjadi nanti, aku malu-maluin nggak gitu. Basically aku dulu memang anak band anak band, tapi posisinya memang gitaris sekalian vokalis juga, tapi nggak drummer. Nggak tahu dah, basic yang sekarang ini memang panggilan, memang dari dulunya memang udah pengen banget ngisi drum kan gitu ya, memang udah diutus lah aku blast tujuan ke sama Tuhan lah gitu, ibaratnya kayak gitulah. Jadi latihan nih ceritanya, ya gimana nih Tuhan, jadi nggak ini, bisa nggak, malu-maluin nggak, kan gitu kan ceritanya. Dan ternyata semua berjalan lancar guys, berjalan lancar, puji Tuhan, tidak ada kendala sama sekali. Yang ku ingat cuma satu aja, ya aku mainkan untuk Tuhan gitu aja, ibarat gimana pun itu nanti pukulanku yang memang diajari sama Tuhan itu aja. Ya kalau misalnya pun ada hal-hal yang salah, wajar manusia, memang aku nggak perfect sih sebenarnya, maaf nih, memang untuk tim musik kebetulan kita memang basically masih mendasar semua, saya juga mendasar, teman-teman saya mungkin ada yang sebagian yang pro, mungkin saya minta belajar sama beliau kan gitu kan. Nah untuk yang kami itu timnya memang ada, untuk coachnya memang sebelumnya nggak ada coach, tapi coach itu pelatih, maksudnya pelatih musiknya yang ngajarin semua, mulai dari ketukannya, mulai dari iramanya, yang mulai dari cara kompaknya, ngambil kuncinya dari mana, ngajarin supaya nggak berantakan, temponya, intronya dari mana kan gitu ya. Dan ternyata
sebulan atau berapa bulan itu, setahu atau berapa bulan ada coachnya yang ngajarin itu dah. Nah, ternyata semua berjalan sampai saat ini guys. Jadi saya ikut pemain drum, penabuh drum melayani di gereja GKKI. Ya itu dah. Kalau misalnya pun selama saya nanti di GKKI mudah-mudahan gak ada kendala, semuanya bakal lancar, gak ada problem sama sekali gitu loh. Saya ketemukan suasana baru, ketemu sama saudara-saudara yang memang care sama saya. Ibarat kayak ada kan di gereja itu kan ada suatu kumpulan kayak komunitas healing komsel namanya. Jadi ada hal yang memang yang mau diceritakan ya di dalam itulah diceritain. Kalau misalnya ada diakonianya atau orang-orang yang sehat, orang-orang yang sakit bukan sehat, ada orang yang sakit. Dia luar biasa lah, banyak pengalaman sih yang saya dapat, terutama saya di Bali ini gitu dia guys. Jadi ya begitulah pengalaman saya di bagian kayak awal saya berangkat, mulai dari bagasi saya kelebihan, nggak ada duit sampai di Bali. Ya itu dah, itu aduh, apa mungkin ada pernah pengalaman yang sama kayak saya guys? Teman-teman yang care, yang memang gak ada mikir dua kali untuk bantu gitu kan. Itu dah. Oke guys, ya begitulah. Jadi nanti selanjutnya aku pengen buat video-video yang memang mereview spot-spot yang ada di Bali. Kebetulan saya di Bali, jadi spot-spot yang memang lagi hype, yang viral. Semoga tidak ada kendala. Nanti saya akan review guys, review ibarat kayak secukupnya waktu saya untuk nge-review, karena kan saya juga kerja juga kan gitu ya. Ya paling tidak dalam 1 minggu ada 1 video. Jadi ditungguin aja guys nanti update-updateannya setiap harinya. Kalau misalnya pun nanti pengen mau kemana, jalan kemana, request aja di kolom komentar ya guys ya. Nanti kalau misalnya pun saya bisa jalanin atau nanti di Instagram saya di @benilivinus nanti komen aja atau DM aja atau follow dulu guys, biar banyak followersku guys. Tapi please subscribe Spot Nusantara. Aku juga punya channel sebenarnya, satu lagi Benilivinus Official. Itu subscriber channel lama itu isinya cover lagu. Ya kalau bisa bantu juga guys, dukung covernya, karena saya juga hobi nyanyi. Nah gitu dia guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik videonya, terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah kalau misalnya suka dengan videonya share. Kalau misalnya kalian terinspirasi atau pengen share cerita saya kepada teman-teman kalian, atau memang kalian memang iba kepada saya atau gimana, atau memang ada hal-hal sesuatu yang memang kalian petik dari cerita saya, nggak apa-apa, share aja, share ke grup keluarga biar banyak subscriber aja. Tapi bantu subscriber ya biar nambah nanti, ibarat biar bisa 1000 lah, ibarat 1000 kan gitu, atau lebih dari 1000 kan gitu. Jadi oke guys, semoga kalian sehat-sehat selalu, tidak ada kendala, jauh dari covid, jaga kesehatan selalu guys. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang mendadak yang perlu bicarakan sama keluarga, orang tua yang masih punya orang tua masing-masing, bapak sama ibunya, kakak adiknya, semuanya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Salam dari Spot Nusantara. Saya Benilivinus pamit.
Kita kontak dengan yang